Poco X6 5G ya. Ini bukan yang Pro, tapi ini yang versi standar ya. Kali ini kita coba bahas yang versi standarnya aja dulu. Soalnya yang versi Pro ya, yang X6 Pro itu masih susah banget buat dicari stoknya ya. Kemarin gue nyari di toko hijau, di toko oranye, masih nggak ada stoknya. Jadi daripada kita nunggu yang nggak ada, mending kita coba yang ada aja dulu ya. Soalnya si X6 Pro itu harganya makin digoreng. Tengkulak-tengkulak itu ngejual dengan harga yang cukup tinggi ya, bahkan ada yang nge-markup sampai 1 juta. Gokil. Sekarang langsung aja deh kita bahas yang versi standarnya dulu, karena ini pun cukup terbilang menarik. Di harga 4 juta ya, kebetulan kemarin ini gue dapet di harga 3799 ya, kayaknya masih harga promo. Nanti harga normalnya di 399 juta atau 4 juta. Oke, langsung aja kita bahas. Di sini kalau kalian lihat ya, ada beberapa rincian speknya. Untuk chipsetnya dia pakai Snapdragon 7S Gen 2 ya. Untuk layarnya pakai Flow AMOLED, refresh rate-nya 120 Hz. Nah, untuk kameranya 64 megapiksel dengan fitur OIS ya. Jadi udah ada stabilizer OIS-nya. Mantap nih. Chargingnya 67 watt, terus untuk baterainya 5100 mAh. Oke, segitu aja untuk rincian spek singkatnya. Ini langsung aja kita buka. Kita lihat dulu ada apa aja di dalam box-nya. Oke, ini seperti biasa ada tagline-nya Poco ya. Pokoknya beraksi. Wah, mantap. Terus ini pasti berbagai embel-embelnya ya, kayak panduan, terus ada, ada apa nih? Wih, dapat stiker. Ya, stiker nih ya. Oh ya, stiker, bener. Kita dapat stiker. Terus ini ada, terus ini standar lah ya, ini ada panduan, terus ada kartu garansi. Terus ini ada softcase. Kita coba buka dulu untuk softcase-nya. Softcase-nya warna hitam ya. Itu softcase-nya. Oke. Terus ada apa lagi tadi? Nah, ini untuk SIM ejector-nya ya. Oke, ini kita singkirkan dulu. Sekarang kita ke sini. Nah, ini untuk perangkatnya. Nah, di sini kalau kita lihat dia menampilkan rincian spek yang sama kayak di box-nya tadi ya. Snapdragon 7S Gen 2, terus layarnya 120 Hz, Flow AMOLED, 64 megapiksel, triple kamera with OIS, 67 watt turbo charging, dan baterainya 5100 mAh. Oke, ini kita taruh sini dulu deh. Kita lihat lagi di dalamnya, harusnya sih tinggal kepala charger 67 watt, dan yang pasti kabel USB-C. Oke, untuk isi boxnya standar ya, cuman tadi ada tambahan stiker ya. Oke, sekarang ini kita coba buka. Ini bagian paling menarik, karena pas ngebuka itu tuh kayak apa ya, kayak seneng aja gitu. Oke, dan satu lagi, gue itu tim yang selalu dibuka ininya ya, karena biar kelihatan lebih enak aja sih. Tapi tergantung ya, kadang orang juga ada yang ininya nggak dibuka gitu. Nah, kalau gini kan kelihatan lebih bersih gitu. Ya, ini untuk tampilan bodi belakangnya. Kalau kita pegang ini berasa banget ini material plastik, finishingnya glossy ya, dia mengkilap-mengkilap gitu ya. Terus ini untuk setup kameranya, dia ada 3 kamera ya. Ada 3 kamera untuk kamera utama, terus 8 megapiksel untuk ultrawide, dan 2 megapiksel untuk makro. Ya. Terus ini untuk LED flash. Ya, di sini ada logo Poco, dan di sini ada tulisan 64 megapiksel OIS. Oke, di sini ada tulisan 5G ya. Ini HP udah mendukung 5G, dan untuk frame-nya semuanya warna hitam. Oke, terus di bagian bawah di sini
kita lihat dia ada SIM ejectornya di sini ya, SIM ejector di sini, terus untuk SIM ejector apa? SIM tray-nya di sini, terus untuk port USB-C, terus ada lubang speaker, dan ada ini ya, lubang mikrofon. Oke, untuk di sini dia ada tombol power dan tombol volume. Di bagian atas, karena dia udah dual speaker, jadi di atas ada speaker lagi ya. Dan ini untuk jack 3,5 mm, dan ini untuk infrared. Di sebelah kiri dia nggak ada apa-apa, kosong. Oke, sekarang kita mau lihat untuk SIM cardnya ya. Kalau nggak salah sih, dia hybrid. Tapi coba kita lihat. Oke guys, sorry ya, ternyata untuk slot SIM cardnya dia nggak nyediain micro SD. Jadi harus puas dengan memori yang ada ya, sorry. Tadi keingatnya si Poco M6 Pro. Poco M6 Pro itu dia pakai hybrid, jadi keingatnya itu kemarin ya, karena kemarin baru unboxing. Oke, jadi untuk Poco X6 dia nggak nyediain slot micro SD. Oke, diletaknya di bawah ya, ingatnya di samping mulu. Biasanya di samping ya kalau untuk SIM tray. Oke, ini sekarang kita coba nyalain dan nyoba setting-setting dulu. Nanti coba untuk benchmark dan kita install beberapa game untuk kita tes langsung ya. Oke guys, ini udah gua nyalain dan udah gua coba install beberapa aplikasi ya. Dan yang pertama kita coba lihat benchmark Antutunya dulu ya. Ini kita singkirkan dulu. Nah, untuk skor benchmark Antutunya ini gokil nih. 580 ribuan ya. Jadi Snapdragon 7S Gen 2 itu emang udah cukup nawarin performa yang lumayan ya. Di harga 4 juta ini udah sangat mumpuni performanya ya. Tapi ntar kita cobain main game. Kira-kira apakah emang benar-benar semumpuni itu performanya atau biasa aja? Nah, sebelum kita coba beberapa gamenya, kita coba masuk ke settingan dulu deh. Kita lihat di sini ya, untuk versi MIUI-nya dia masih yang 14. Versi Android-nya yang 13, jadi belum dapat yang update HyperOS. Soalnya ya, si Poco X6 Pro dia udah langsung dapat HyperOS yang berbasiskan Android 14 ya. Nah, semoga aja si Poco X6 ini bakal cepet dapat update HyperOS. Soalnya emang udah dijadwalin bakal dapat. Tapi waktunya aja ya, kita belum tahu kapan dia bakal dapat. Mudah-mudahan bisa secepatnya ya. Jadi kita bisa cobain experience gimana sih pakai HyperOS. Untuk info detail speknya, kalau kalian lihat ya di sini, RAM-nya ini yang 12 GB, terus dia ada extended RAM 4 GB ya. Untuk CPU-nya Snapdragon 7S Gen 2, terus untuk Android-nya yang 13, versi MIUI 14, dan untuk penyimpanan tadi udah dibahas juga ya semuanya. Ini yang 256 GB, sisanya di 172 GB ya. Jadi ini udah beberapa game dan aplikasi diinstal ya. Jadi sisanya masih lumayan banyak, jadi kayaknya nggak perlu microSD tambahan harusnya ya. Kecuali kalian kalau emang demen foto-foto, video, mungkin kayaknya bakal kurang gitu. Tapi harusnya udah standar, harusnya udah cukup ya di 256 GB. Oke, sekarang kita cobain apa dulu nih? Game dulu atau kamera deh? Untuk kameranya nih, dia standar sih ya. Ada mode portrait, ada mode malam, night mode-nya, terus untuk beberapa fitur lainnya ada mode 64 megapiksel panorama ya, untuk 64 megapikselnya ini. Oke, nanti kita cobain di video reviewnya. Terus ini untuk ultra wide-nya, dan ini untuk ngezoom-nya bisa sampai di 10 kali ya. Oke gitu. Nah, untuk videonya, ini kalau kita lihat, dia resolusinya bisa di 4K 1080p dan 720p ya. Nah, untuk FPS-nya dia mentok di berapa nih? 4K kayak mentoknya di 30. Kalau 720-nya dia bisa di 60. Pengaturan FPS-nya mana? Oh ini 60 30 ya. Untuk 4K-nya dia cuma mentok di 30 aja nih. Kalau untuk 720 dia harusnya bisa sih di 60 ya. Oke, oh ini untuk FPS-nya, sorry.
60, terus untuk 720p-nya dia 60 fps-nya nggak bisa dipakai. Jadi untuk 720p fps-nya itu mentok di 30. 1080p fps-nya bisa di 60. Nah, untuk 4K fps-nya dia mentok di 30. Ini aneh ya. 720p-nya dia nggak bisa di 60 ternyata. Oke. Itu untuk kameranya. Ini kita coba foto ini deh. Ini model foto kita nih. Kita coba ya. Oke, hasilnya kurang lebih segitu ya. Nanti untuk hasil lebih lengkapnya kita bahas di video reviewnya. Untuk kamera depan ini, untuk kamera depannya tuh resolusinya di 32 megapiksel apa di berapa ya, lupa. Kita lihat. Coba ya kita lihat. Kamera depannya itu di resolusi 16 megapiksel, sorry. Di 16 megapiksel untuk kamera depannya. Nah, untuk rekaman videonya dia bisa di 1080p sama di 720p ya. Dan untuk fps-nya dia bisa di 60. Nah, kalau yang 720p fps-nya mentok di 30 aja nih. Kayak gitu. Oke, terus satu lagi, ini untuk mode Pro-nya, tadi ketinggalan. Untuk mode Pro-nya standar sih ya. Di sini kita bisa atur shutter speed, terus bisa atur ISO dan atur beberapa pengaturan lainnya ya. Ini untuk mode Pro. Jadi untuk hasilnya kayak apa nanti akan kita bahas selengkapnya di video reviewnya aja ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk kita main game. Oke, pertama kita dari yang standar aja dulu. Mobile Legends. Nah, ini untuk Mobile Legends kita coba pasang frame rate di super ya, dan grafis di ultra. Kita mentokin aja nih, kira-kira kayak gimana performanya. Oke, ini untuk Mobile Legends ya, kita coba nih. Ini baru mulai dan nggak ada masalah sih. So far ini masih lancar banget. Tadi grafiknya kita mentokin semua ya. Frame rate-nya di super, terus grafiknya di ultra. Ini terbilang bagus banget gitu. Tapi karena ini baru main, mungkin belum kelihatan ya. Takutnya ya mati kan. Takutnya kalau misalkan suhunya udah panas, kayaknya bakal turun gitu kan, pasti turun. Nah, tapi kita nggak tahu kira-kira dia sanggup di berapa game nanti bakal berasa panas suhunya gitu. Bakal cepat panas atau enggak, nanti kita cobain. Kita cobain main beberapa game, apakah suhunya normal, apakah dia ternyata cepat panas gitu. Karena ini yang jadi pertanyaan teman-teman yang lain ya. Cepat panas nggak tuh? Soalnya kan ini HP emang fokusnya ke performa ya. Jadi wajar kalau yang lain banyak yang nanyain soal suhu gitu. Kayak gitu. Oke, tapi ini untuk grafik dan FPS-nya udah normal sih. Nah, untuk Mobile Legends ya, tadi udah sempat dimainin 3 game, dan untuk suhunya tadi lupa diukur sih suhunya, tapi ini agak berasa udah berasa udah agak hangat ya. Tapi belum yang panas gitu. Jadi masih ada di batas normal ya. Nah, ini langsung aja untuk PUBG. Kita lihat untuk settingan grafiknya. Nah, untuk grafiknya ini lagi pakai di HDR Ultra ya. Terus coba kita turunin deh. Bisa di Smooth Extreme dia. Ya, kita coba di Smooth Extreme ya. Nah, mantep. Kena di 60 sini FPS-nya. Lancar banget sini untuk PUBG harusnya. Sip. Nah, untuk kualitas grafiknya pun bagus loh ini. Kualitas grafiknya bagus, oke. Terus FPS-nya juga, ini harusnya sih kena di 60 ya. Berasanya smooth banget. Lihat.
Nih lihat ya tuh. Oke, jadi untuk PUBG ini sangat-sangat lancar, mantep nih. Oke, terakhir yang pasti kita cobain game terberat untuk smartphone saat ini ya. Salah satu game terberat untuk smartphone yang jadi tolak ukur apakah smartphone ini punya performa yang bagus atau enggak. Ya, jadi untuk mengukurnya emang pakai game ini, Genshin Impact. Nah, sekarang kita coba lihat pengaturan grafiknya dia. Nah, untuk grafiknya ya, dia langsung rekomendasinya di rendah sih ya. Tapi kita coba, tinggi, dia terlalu berat katanya. Kita menengah deh. Nah, menengah juga sebenarnya masih berat kayaknya, dan ya berasa emang agak berat sih ini. Dan secara kualitas grafik pun nggak begitu yang bagus banget, lumayan lah, tapi nggak bisa dibilang yang bagus banget sih. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak begitu peduli sama kualitas grafik, yang penting bisa main, ini udah oke banget sih. Ini tadi di setting medium ya, di menengah, nggak dapat di 60 sih FPS-nya. Ini belum kita tampilin FPS-nya, tapi kurang lebih sini mungkin maksimal dapatnya di 30 ini. Kayak gitu, tapi emang agak ini ya, maksudnya buat kalian yang ngejar kualitas grafik emang experience-nya agak kurang sini. Oke, ini grafiknya coba diturunin ke rendah ya, ke grafik rekomendasinya, dan lebih enak sih, harusnya lebih enak ya. Tuh lihat, nggak terlalu berat kayak tadi di menengah itu agak berat, jadi kurang direkomendasikan ya. Jadi buat kemarin yang nanya kalau di menengah gimana, di medium ya, settingan grafiknya FPS-nya emang agak rendah, jadi agak kurang enak sih mainnya. Kalau di medium di rendah ini lumayan enak mainnya, meskipun emang secara kualitas grafik dia nggak yang bagus banget ya. Tuh, agak burik gambarnya gitu, tapi kalau dideketin mendingan. Aduh, sambar petir. Ini gimana? Oh ya. Oke, jadi untuk Genshin Impact, lagi-lagi ini HP belum bisa menghandle dengan baik banget gitu. Tapi kalau kalian nggak terlalu peduli sama kualitas grafik, yang penting bisa main gitu, ini nggak apa-apa. Masih oke banget. Nah, tapi untuk suhu ini udah mulai berasa panas nih. Nggak panas ya, anget ya, tapi udah mulai berasa. Tapi masih ada di batas normal sih. Nanti di video review kita akan coba main game agak lama, sejam atau 2 jam ya. Kira-kira suhunya bakal kayak gimana? Apakah masih di batas normal? Atau udah nggak normal suhunya? Kayak gitu, oke? Oke, untuk unboxing Poco S6 kali ini, dan tadi kita nyobain beberapa game dan kita tes Genshin Impact ya, Genshin Impact, Mobile Legends, PUBG. Kurang lebih untuk main game ini oke banget. Tapi kalau untuk game yang agak berat kayak Genshin Impact tadi emang agak kurang ngangkat banget ya. Jadi untuk settingan Genshin Impact tadi masih di rendah ya. Jadi untuk yang kemarin penasaran performanya gimana untuk main Genshin Impact, dia rekomendasinya cuma di rendah. Dan suhunya kayaknya lumayan cepat panas, nggak panas, ini masih hangat ya, masih normal sebenarnya. Tapi kalau dipakai main game agak lama, setengah jam atau sejam kayaknya sih panas ya. Nanti kita coba deh di reviewnya. Nah, satu lagi ya untuk bagian belakangnya, ini agak apa ya? Dia meninggalkan bekas sidik jari banget lah. Kalau kena tangan di ini gampang kotor gitu ya. Finishing glossy ini emang kekurangannya itu. Jadi solusinya kita harus pasangin ini soft case-nya kayak gitu. Soalnya untuk melindungi kameranya juga, soalnya si bump kameranya kan agak ini ya, agak menonjol banget. Nah, kalau ada soft case-nya mending dia jadi ada pelindungnya gitu. Ada pelindungnya, soalnya si kameranya agak ini, bumpnya agak menonjol banget, sama kayak si M6 Pro. M6 Pro juga kayak gini kemarin kalau kalian udah nonton unboxing ya. Oke, segitu aja sih. Kalau kalian ada pertanyaan, coba komen aja ya di bawah, nanti
pertanyaan kalian, kalau kita bisa jawab bakal kita bahas di video reviewnya. Oke, thank you udah nonton, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Oke, see you next video, bye-bye.